di sini saya akan membahas mengenai support system, tapi pertama-tama saya memohon maaf jika ada kesalahpahaman saya mengenai apa itu support system, karena video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas e-commerce dari dosen mata kuliah saya. Support system adalah istilah untuk sekumpulan orang yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti keluarga, sahabat, teman, ataupun kolega yang bekerja sama dengan kita dalam suatu perusahaan. Tapi di sini saya akan membahas support system dalam e-commerce. Support system dalam e-commerce itu adalah salah satu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kita semua tahu bahwa support dalam mengambil keputusan bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kesalahan sekecil apapun dapat merugikan perusahaan, baik dalam jumlah kecil maupun dalam skala yang sangat besar. Contoh sederhananya yaitu sebagian besar dari kita pasti kenal brand ponsel terkenal di dunia, yaitu Nokia. Dulu mereka diklaim sebagai perusahaan terdepan dalam industri telepon dan mampu menghadirkan inovasi yang digandrungi oleh seluruh konsumen hampir di seluruh dunia. Tapi karena selalu menganggap remeh teknologi telepon genggam terbaru, maka Nokia kalah saing dengan bisnis lain dan berakhir bangkrut. Yang dialami oleh Nokia ini disebabkan karena kesalahan mereka dalam mengambil keputusan. Hasilnya, Nokia yang dulu sempat menjadi perusahaan terdepan di dunia, kini hanya tinggal sejarah saja. Kasus Nokia ini adalah salah satu dari banyaknya contoh tentang pentingnya perusahaan ataupun organisasi dalam mengambil suatu keputusan. Masih ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan agar bisa memiliki suatu keputusan yang tepat dan untuk kepentingan bisnisnya. Baik, dalam video saya selanjutnya saya akan membahas mengenai cara saya memarketing atau memasarkan produk pada musim Natal ini. Produk yang saya pilih yaitu kue Natal. Strategi yang saya gunakan yaitu awali dari lingkungan. Yang berikut saya memberikan tes kepada para pembeli agar mereka dapat, karena bisnis ini berhubungan dengan rasa, maka tak ada salahnya jika saya memberikan tes kepada calon customer agar mereka bisa merasakan terlebih dahulu bagaimana kualitas yang saya buat. Dengan mereka merasakan kue dari yang saya buat, maka mereka bisa mengetahui bagaimana rasa dari kue yang saya jual. Kemudian mereka akan percaya dan akan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu saya menggunakan media sosial, karena zaman sekarang media sosial sudah sangat popularitas dalam kalangan anak muda dan orang tua. Yang berikut saya akan memberikan bonus. Banyak orang suka dengan yang namanya gratis-gratis. Kita bisa memanfaatkan gratis ini sebagai salah satu strategi dalam memasarkan bisnis kue saya ini, yang bisa contohnya saya memberikan bonus kepada konsumen saya yang berhasil mengajak temannya untuk membeli di tempat saya. Yang berikut saya membentuk kue secara kreatif. Pada dasarnya kue memiliki tekstur yang sama. Perbedaannya adalah pada bentuk dan tampilan. Bila saya ingin banyak konsumen yang tertarik pada bisnis kue saya, maka saya akan menciptakan kue dengan bentuk yang berbeda, tentunya dengan rasa yang berbeda ataupun rasa yang unik hingga bisa menarik para pelanggan.